Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sholat. Nah, sholat yang kita akan jelaskan adalah sholat fardu yang biasa kita jalankan dan sholat sunnah. Tetapi sholat sunnah yang akan kami jelaskan tidak semuanya. Materi yang akan kita jelaskan yaitu tentang ada definisinya, jenis-jenisnya, dan tata caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Amelia Feby Caheni, ingin menjelaskan definisi sholat dan hikmah sholat. Yang pertama, definisi sholat. Pengertian secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu salah, yang berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata sholat atau salat dalam KBBI dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Maka dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam arti Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam laman NU, secara istilah pengertian sholat adalah rangkaian ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pengertian sholat secara istilah ini disampaikan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Garabili dalam kitab Fathul Qarib halaman 11 yang artinya, dan secara istilah atau syara sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, salat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan akhiri dengan salam serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang selanjutnya adalah hikmah salat. Mustafa Al-Kin dan Mustafa Al-Buga merangkum dalam Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madzabi Imam Al-Syafi'i juz 1 halaman 98 tentang hikmah dari sholat. Berikut hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama, pada rangkaian sholat terdapat sujud, yaitu posisi yang menunjukkan keadaan kita sebagai umat untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Sebab kita hanya hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan sholat ini berarti tidak ada yang mampu memberikan sebaik-baiknya pertolongan, melainkan hanya bantuan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat fardu atau wajib ditetapkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Ini adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membuka kesempatan umatnya dalam bertobat. Sebab dalam satu hari setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari perkataan atau perbuatan dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Salat dalam memperkuat tingkat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, setiap makhluk ciptaan Allah pasti tidak luput dari godaan duniawi. Itulah pengertian sholat secara bahasa dan istilah yang perlu dipahami umat Islam. Selain hukumnya wajib, sholat menjadi kesempatan baik dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, tentang sholat fardu, sholat wajib atau sholat yang biasa kita jalankan sehari-harinya. Gerakan sholat meliputi perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam Islam, sholat yang wajib dilakukan ada 5, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat.
Namun, pada awalnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh tidak hanya 5, melainkan 50. Perintah salat 5 waktu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab pada masa ke-10 kenabian. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Sementara Miraj artinya itu pengangkatan Nabi kepada langit ketujuh untuk bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa naiknya Nabi Muhammad menuju langit ketujuh inilah yang mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah itu adalah umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad pun menerima perintah tersebut. Lalu ia turun bertemu dengan Jibril, dan ketika dalam perjalanan turun itu ia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun kemudian menjelaskan bahwa umatnya tidak akan sanggup menjalankan perintah, yaitu tentang sholat 50 kali dalam sehari. Musa pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk kembali lagi ke langit ketujuh untuk bertemu Allah dengan ditemani malaikat Jibril untuk meminim keringanan. Setelah menyampaikan pesannya, Allah pun memberikan keringanan. Keringanan tersebut yaitu yang tadinya 50 kali dalam sehari menjadi 10 kali sehari. Tetapi ternyata umat Nabi Muhammad masih tidak sanggup, masih keberatan. Yaudah, Nabi Muhammad pun kembali lagi ke langit ketujuh untuk menyampaikan pesannya. Terus menerus seperti itu, yang darinya 50 ke 10 dan akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Selanjutnya saya akan membahas tentang sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktu pelaksanaan sholat tahajud adalah mulai dari waktu Isya sampai terbitnya fajar. Sholat yang dikerjakan pada malam hari dinamakan sholat tahajud, dengan syarat apabila dikerjakan sesudah bangun dari tidur malam, walaupun tidurnya hanya sebentar. Tetapi jika dikerjakan sebelum tidur terlebih dahulu, maka tidak bisa dikatakan sebagai sholat tahajud. Akan tetapi dianggap seperti sholat sunnah biasa, seperti halnya sholat sunnah witir, sholat hajat, dan sebagainya. Menurut sejarah Islam, sholat tahajud dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW sejak mula-mula Islam berkembang di Mekah, dikala Nabi belum hijrah ke Madinah, yaitu ketika diturunkannya surat Al-Muzammil ayat 1-4. Maka jelaslah perintah tahajud kepada Nabi dan kepada sahabatnya lebih dahulu diturunkan sebelum sholat yang 5 waktu difardukan. Karena difardukan sholat yang 5 waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj dan menerima langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang paling baik mengerjakan sholat tahajud diantaranya yang pertama, sepertiga malam pertama, yaitu kira-kira dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Yang kedua, sepertiga malam kedua, yaitu kira-kira dari jam 10 malam sampai dengan jam 1 malam. Yang ketiga, yaitu sepertiga malam ketiga atau malam terakhir, yaitu kira-kira dari jam 1 malam sampai dengan masuknya waktu subuh. Rasulullah SAW bersabda, perintah Allah turun ke langit dunia di waktu 3/3 yang akhir dari waktu malam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang berdoa pasti akan aku kabulkan? Adakah orang yang meminta pasti akan kuberi? Dan adakah orang yang meminta ampun pasti akan aku ampuni baginya sampai tiba waktu subuh. Adapun niat sholat tahajud yaitu usolli sunnata tahajudi rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, yang artinya
Aku niat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 5 keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, tahajud adalah sholat sunnah yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Yang kedua, doa dimakbulkan Allah atau waktu yang mustajab doa dikabulkan. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa dan pikiran jauh lebih segar. Yang keempat, merasai diri hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu adalah sholat yang dilakukan secara beriringan dengan sholat wajib. Nah, maksudnya itu gimana? Lebih jelasnya, sholat qobliyah itu adalah sholat yang dilakukan sebelum melakukan sholat wajib. Sedangkan sholat ba'diyah itu adalah sholat yang dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Nah, sholat qobliyah dan ba'diyah itu juga disebut dengan sholat rawatib. Nah, menurut Ibnu Qudamah berkata, setiap sunnah rawatib qobliyah maka waktunya dimulai dari masuknya waktu sholat fardu hingga sholat fardu dikerjakan. Dan sholat rawatib ba'diyah itu dilakukan ketika waktunya dari selesai sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara pelaksanaan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Tata cara pelaksanaan ini sama seperti sholat sunnah lainnya, seperti sholat tahajud, seperti sholat duha. Namun yang membedakan adalah niatnya. Pelafalan niat dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini dilafalkan sesuai dengan kondisinya. Semisalnya, aku pengen sholat qobliyah subuh, berarti aku niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan subuhi raq'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, kalau misalnya aku pengen sholat qobliyah zuhur, berarti aku kayak gini. Tinggal kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan zuhri raq'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi melafalkan niat dari sholat qobliyah dan ba'diyah itu dilafalkan sesuai dengan kondisinya. Kalau misalnya ba'diyah berarti seperti ini. Bisa aku mau ba'diyah zuhur ya. Berarti gini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan zuhri raq'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, jadi seperti itu ya. Jelas ya teman-teman untuk pelafalan niat qobliyah dan ba'diyah. Nah, perlu kamu ketahui lagi, tadi kan definisi dari qobliyah dan ba'diyah itu adalah sholat sunnah yang mengiringi dari sholat fardu atau sholat wajib. Tapi nggak semua sholat fardu itu memiliki ba'diyah. Jadi ada beberapa pengelompokan yang dilakukan pada saat sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah. Jadi kalau sholat sunnah ba'diyah itu dia cuman punya di sholat zuhur, ya di sholat zuhur, maghrib dan isya. Berarti subuh dan asar itu nggak punya ba'diyah. Sedangkan kalau misalnya sholat qobliyah itu berarti kan sholat yang dilakukan sebelum melakukan sholat fardu atau sholat wajib. Itu dia dimiliki oleh semua sholat fardu. Cuman yang membedakan adalah rakaatnya. Jadi yang punya 4 rakaat itu cuman asar dan zuhur. Sedangkan subuh, maghrib, dan isya itu cuman dilakukan sebanyak 2 rakaat. Oh iya, untuk rakaat ba'diyah itu cuman dilakukan 2 rakaat untuk semua sholat fardu. Tapi subuh dan asar itu nggak punya ba'diyah. Tolong ingat itu ya. Nah, sholat dari rawatib ini atau qobliyah ba'diyah ini juga mempunyai 2 jenis. Ada sholat sunnah mu'akkad yang sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau ditekankan, dan juga sholat sunnah ghairu mu'akkad atau yang tidak ditekankan. Nah, tadi kan sedikit menyinggung soal sholat rawatib ghairu mu'akkad dan mu'akkad. Nah, maksudnya itu seperti apa? Nah, sholat ghairu mu'akkad itu tadi sudah dijelaskan bahwa sholat sunnah qobliyah dan atau ba'diyah yang tidak ditekankan atau tidak dianjurkan. Lalu sedangkan sholat rawatib mu'akkad itu sholat sunnah
qobliyah ba'diyah yang ditekankan atau dianjurkan. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Nah, sholat rawatib muakkad itu totalnya ada 10 atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu ia mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW sholat 10 rakaat dengan rincian 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah sholat isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Namun juga ada yang menurut riwayat Aisyah dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa jumlah rakaat sebelum sholat zuhur itu adalah jumlahnya 4 rakaat. Dalam riwayatnya yaitu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi total sholat rawatib muakkad itu adalah 10 atau 12. Nah, sholat rawatib tersebut adalah sholat sunnah yang dianjurkan atau yang ditekankan. Dalam riwayat lain, menurut dari Ummi Habibah, ia mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibuatkan bagi mereka sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah sholat tambahannya, berarti sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat, sholat qobliyah maghrib sebanyak 2 rakaat, dan sholat qobliyah isya sebanyak 2 rakaat. Nah, aku ada tambahan sedikit. Tadi kan sholat qobliyah yang dikerjakan sebanyak 4 rakaat itu ada qobliyah zuhur dan qobliyah asar. Nah, itu pengerjaannya boleh dilakukan sebanyak sekaligus 4 rakaat atau 2 rakaat dulu. Nah, tapi saran aku untuk menghindari dari yang namanya prasangka bahwa kita mendahului sholat, itu lebih baik dilakukan secara 2 rakaat agar orang sekitar tuh tahu dan berprasangka bahwa kita sedang melakukan sholat sunnah. Seperti itu. Jadi jelas ya untuk pelaksanaan sholat qobliyah asar dan qobliyah zuhur. Jadi seperti itu ya penjelasan dari qobliyah dan ba'diyah. Nah, izin melanjutkan. Selanjutnya ada sholat tarawih. Sholat tarawih atau qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh umat Islam setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Mengerjakan sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, yaitu ibadah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan umat Islam baik laki-laki maupun yang perempuan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh akan keberkahan. Tak heran pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, untuk mendapatkan limpahan pahala di dalamnya. Pada bulan ini juga seluruh amalan kebaikan akan dilipat gandakan. Tarawih adalah kata bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari tarawihah. Secara bahasa artinya istirahat sekali. Dinamakan demikian karena dahulu para sahabat ketika sholat tarawih, mereka memanjangkan berdiri, ruku, dan sujudnya dengan diselingi istirahat setiap 4 rakaat sekali. Nah, lalu ada sejarah dari sholat tarawih. Perlu diketahui bahwa sholat tarawih merupakan ibadah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah SAW dan dilakukan untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriyah di Masjid Nabawi. Pada awalnya Rasulullah SAW hanya melakukan sholat secara individu. Akan tetapi ketika malam kedua di bulan Ramadan, ada banyak orang yang datang secara berbondong-bondong untuk menunaikan sholat bersama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di benak Rasulullah SAW. Ia tidak ingin sholat tarawih dianggap sebagai ibadah yang wajib. Oleh sebab itu, ketika ia wafat, ibadah yang biasanya dilakukan saat bulan puasa itu kembali dilakukan di rumah secara individu. Penggunaan istilah tarawih belum digunakan pada zaman Rasulullah SAW. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari biasa dikenal dengan qiyam Ramadan. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab menjadi awal mula dikenalnya istilah tarawih. Nah, selanjutnya ada keutamaan dari sholat tarawih.
Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Adapun keutamaan dari sholat tarawih, yang pertama diampuni dosa terdahulu. Seperti pada hadis di atas, sholat tarawih memiliki keutamaan utama, yaitu bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang terdahulu. Nah, yang kedua yaitu melapangkan rezeki. Sholat tarawih biasa dilakukan secara berjamaah di masjid. Saat bertemu di masjid, umat muslim akan menjalin tali silaturahmi. Menjaga silaturahmi yang baik dengan sesama muslim dapat melapangkan rezeki. Nah, yang ketiga, pahala berlipat ganda saat berjamaah. Bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Salat tarawih dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid dan dijanjikan pahala yang meningkat hingga 27 derajat. Yang keempat, berpahala saat semalam penuh. Jika melaksanakan sholat tarawih, maka akan diberikan pahala berlipat ganda yang sama seperti pahala saat semalaman. Nabi Muhammad SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu bersabda, "Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh." Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang terakhir, yang kelima, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Sholat tarawih merupakan ibadah sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan, ampunan, dan anugerah. Melaksanakan sholat tarawih menjadi salah satu cara menghidupkan bulan Ramadan. Keberkahan sholat tarawih dapat menjadi jalan untuk mendapatkan keberkahannya di bulan suci Ramadan. Nah, lalu ada tata cara sholat tarawih. Jika kita mengambil sholat tarawih 11 rakaat, itu berarti sholat yang dilaksanakan yaitu 8 rakaat dengan 4 kali salam. Kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat, sehingga totalnya menjadi 11 rakaat. Namun, jika kita mengambil sholat tarawih 23 rakaat, itu berarti sholat yang dilaksanakan yaitu 20 rakaat ditambah dengan 3 witir. Tarawih 20 rakaat tersebut dibagi menjadi 10 kali, yang masing-masingnya 2 rakaat. Kemudian ada niat sholat tarawih sendiri, yaitu usolli sunata tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada niat sholat tarawih sebagai makmum, yaitu usolli sunata tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, yang terakhir niat sholat tarawih sebagai imam, yaitu usolli sunata tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, itu dia penjelasan sedikit mengenai sholat tarawih.